point has been updated. Please check it on the map. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana progres terkini di area gerbang tol Limo. Karena di sini sudah semakin mantap ya badan jalan tolnya. Sudah dijelaskan juga pada dua video sebelum ini. Karena kalau sebelum ini itu kita melihat di Simpang Susun Krukut dari Rawajati. Kalau sebelumnya lagi kita melihat bagaimana sudah terlihat bentuk-bentuk garis ya. Kalau ada yang bertanya, "Bang, bikin lagi bentuk garisnya," gitu kan. Kalau setiap hari itu editingnya itu butuh waktu sob, butuh waktu. Jadi sangat PR sekali. Dan biasanya kalau penonton yang sudah rutin menonton Family Channel pasti tahu bahwa itu biasanya saya lakukan untuk akhir bulan saja. Dan itu juga biasanya tidak update videonya, bukan video update yang mungkin hari ini bisa langsung tayang, tidak, karena memang butuh proses gitu. Jadi ya pasti kalau penonton yang lama pasti tahu lah gitu ya. Mungkin kalau bagi yang baru bergabung, jadi mohon dipahami saja bahwa kalau untuk update hariannya kita akan dengan hal-hal yang biasa, tapi bisa melihat bagaimana atau sejauh mana progres itu berjalan gitu ya. Oke, kita kembali melihat ini adalah area gerbang tol Limo. View-nya menuju ke arah Jalan Tol Serpong Cinere Seksi 2. Ada beberapa informasi menarik. Yang pertama adalah terkait dengan bangunan yang di jalur overpass Limo yang sudah mulai dibongkar. Itu satu. Yang kedua, jalur rumah di jalur gerbang tol Limo 1 dengan jalan warga kini sudah bisa tembus. Sudah tidak ada lagi bangunan di sana. Seperti apa? Mari kita coba mulai dulu dari sisi paling kanan seperti biasa ya. Kita akan mulai dulu dari jalur gerbang tol Limo 1 yang berada di persis Jalan Naman Iskandar. Dan kita akan melihat sejauh mana progres terkini. Wah, ada pesawat. Aman. Sejauh mana di jalurnya Naman Iskandar ini? Karena nanti jalan Naman Iskandar itu akan ditutup ya. Kalau kemarin saya buatkan animasinya dari sana, sekarang coba saya buatkan animasinya dari sini agar bisa lebih jelas lagi mungkin ya. Sebentar ya. Maximum flight altitude reached. Maksimal. Oke, sebentar. Saya ambil posisinya dulu biar enak, agar bisa mengambil animasi untuk peralihan jalan yang akan dilakukan mungkin dalam pekan ini ya. Kalau tidak begitu cuacanya masih bisa bersahabat begitu ya. Bentar. Nah, kurang lebih begini nih nanti nih. Sip. Ya, oke. Coba saya berhenti di sini. Mudah-mudahan anginnya tidak bergerak-gerak ya. Jadi posisinya nanti dari Naman Iskandar yang di sini pertigaan ini akan ke bagian yang sudah dilakukan pengecoran dan akan masuk ke jalan baru juga yang sudah selesai pengecoran. Nah, nanti sampai ke jalan yang menuju ke kelurahan itu ya. Jadi ada akses ke sana sehingga beberapa jalur lamanya akan dibongkar dan itu nanti akan bergantian ya. Jalur lamanya akan dibongkar bergantian. Jadi ada beberapa detur, ada beberapa jalur peralihan sengaja dibuatkan agar bisa terbentuk nantinya seluruh jalurnya bisa rata ya untuk perlebaran jalan di area gerbang tol Limo. Oke, untuk di ke sebelah sisi sini saya lagi di area ini kan sampai ke Jalan Pinang 2 ya. Dan nanti di sini ada jalan warganya. Nah, kita mulai dulu dari informasi tadi yang saya sebutkan bahwa rumah Mbak Dini sebagai rumah terakhir di jalur warga dan juga jalurnya gerbang tol Limo 1 ini sudah diratakan, sudah rata dengan tanah. Dan saat ini sudah dilanjutkan juga beberapa titik untuk pengerjaan LC, untuk lapisan dasar, untuk pemadatan tanah. Ini ke arah sana terus ya untuk jalur dari jalur warga yang baru. Kurang lebihnya seperti yang saya jelaskan sekitar 450 sampai 500 meter jalan barunya. Terus sampai sana ya. Gitu, sampai ke bagian-bagian terluar pokoknya dari area gerbang tol Limo.
Nah, kalau kembali Maximum flight altitude reached. pertanyaannya adalah, ini masih ada bangunan rumah. Nah, ini area di dalam gerbang tol Limo ini kan berbentuk trisula ya. Maka area-area di dalam sini yang kita saksikan masih ada bangunan-bangunan rumah, masih ada bidang-bidang lahan yang berwarna hijau, ataupun lain sebagainya. Pokoknya di luar dari bidang tanah tersebut dan di luar dari sutet, maka bidang tersebut masih menunggu proses pembebasan lahan. Sekali lagi, masih menunggu proses pembebasan lahan. Jadi tidak ada lagi pemukiman-pemukiman yang ada di area gerbang tol Limo yang berbentuk trisula. Nah, sebentar, saya mundurin deh biar agak jelas ya. Biar ada jelas. Sebentar, ini kan trisula bentuknya nih. Bentar, saya mundurin lagi. Nah, oke, ini adalah trisula. Di dalam trisulanya, maka bangunan-bangunan, bidang-bidang lahan, semuanya akan dibebaskan. Untuk itulah saya sampaikan bahwa di Swadaya Buntu dan beberapa bidang yang dekat Swadaya Buntu itu juga masih menunggu penlok baru. Sampai sekarang saya belum dapat informasi lagi untuk penlok baru tersebut ya. Tapi yang masih penasaran, yang mungkin selalu bertanya, itu masih ada bangunan-bangunan, masih ada rumah-rumah. Iya, ya itu yang seperti saya jelaskan bahwa area gerbang tol Limo ini yang benar-benar paling dinantikan, pembebasan lahannya itu belum selesai. Jadi kalau ada yang bandingin sama Cibitung Cilincing, ini nggak sebanding. Tidak bisa dibandingkan. Cibitung Cilincing itu pembebasan lahannya udah 100% bos. Di sini belum bosku. Ya nggak bisa ngerjain, kontraktor itu nggak bisa ngerjain bidang lahan yang belum bebas. Jadi nggak bisa dibandingin. Wah, ini lelet banget nih, nggak kayak Cibitung Cilincing. Cibitung Cilincing sisi 4 itu udah selesai pembebasan lahannya. Jadi ya gitulah, susah untuk dibandingkan ya. Makanya ada lagu Ojo dibanding-banding ke ya. Oke, ini saya perlihatkan dulu nih jalur yang juga sedang dikejar juga sebagai jalur peralihan nanti ya. Akan dikebut untuk pengecoran dan lain sebagainya. Nah, ini sudah mulai dibatasi juga oleh pagar-pagar. Itulah yang masuk dalam area jalan tol, dan di luar pagar tersebut adalah merupakan area jalan warga. Baik, kita saksikan lagi, lanjut ke bagian overpass Limo yang tadi kita udah sampaikan bahwa ada bangunan juga yang sudah mulai dibongkar ya. Ada bangunan-bangunan yang mulai dibongkar. Nah, di sini nih gue termasuk yang area pelebaran jalan ya. Tuh, sebagian sudah mulai diratakan di sini. Tuh, sudah diratakan. Ya, bangunan-bangunannya sudah diratakan. Ini tinggal di bagian ini nih, saya nggak tahu nih rumah ini. Kalau di bagian sampingnya itu sudah diratakan, maka seharusnya sih mungkin kena juga ya dia ya. Gitu. Karena rumah sebelahnya kena tuh semua. Sama sekolah kalau nggak salah ini ya. Tuh, ini aja kena tuh. Harusnya kena terus ke sana tuh. Kita lanjutkan. Ini juga masih menunggu pembebasan lahan nih, yang masih ada bidang-bidang rumah. Kalau yang sudah hancur ya berarti sudah selesai. Nah, ini juga dekat yang hijau ini juga masih menunggu truk hijau. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia yang barunya nih. Ini adalah bagian yang sudah dibongkar ya. Sudah dibongkar. Nah, ini di jalur overpass nih, mudah-mudahan. Jadi kalau udah overpass ini udah tersambung semua. Bangunan ini sudah mulai dibongkar. Maka artinya segera dalam waktu dekat. Nice, ini dia. Bangunan yang menjadi jalur overpass Limo ini bisa dilakukan atau bisa langsung dieksekusi dalam waktu dekat. Bisa langsung dikerjakan maksud saya ya. Bukan eksekusi, bisa langsung dikerjakan untuk menjadi jalur overpass Limo. Tuh, mantap ya. Jadi semakin mantap nih jalur overpass Limo nih. Semakin terlihat, semakin terbentuk. Kesini doang nih yang belum kelihatan nih. Nih yang kesini nih, pelebaran jalan yang kesini nih yang belum kelihatan nih. Saya belum bisa membuatkan jalurnya. Informasi terakhir aja saya dapatkan sampai ke Horas, tapi ini kesininya belum ada pekerjaan ke sana. Tapi kalau di area ininya nih, di samping PT-nya ini, samping pabrik maksud saya, ini sudah mulai dilakukan beberapa penggalian. Jadi kita nantikan aja ya sampai ke mana kira-kira area pembebasan lahan yang menuju ke arah sana. Sekarang kita saksikan untuk gerbang tol Limo 2. Nah, tadi gerbang tol Limo 1 kita juga udah melihat main road ya. Nah, ini ada alat pengeboran juga ya, pemancangan ya. Tuh ya. Ini posisinya ada di sini.
Gerbang tol Limo 2 seperti apa? Masih ada bangunan-bangunan. Ini juga yang terus dinantikan. Gerbang tol, area gerbang tol Limo 2. Ini baru saja hujan berhenti, saya langsung buru-buru naikkan drone ya. Begitu berhenti dan saya lihat, saya berdoa mudah-mudahan dikasih waktu, langsung saya naikkan. Dan ini yang kita saksikan adalah yang masih ada rumahnya, yang masih ada lahan-lahan hijaunya. Ini adalah yang masih menunggu pembebasan lahan. Nah, di sini di rumah-rumah yang kemarin kita saksikan juga sudah mulai diratakan oleh tanah. Sebagian juga mungkin sudah dipadatin. Ini ada beberapa bidang-bidang juga yang masih menantikan ya. Jadi inilah yang masih menantikan pembebasan ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini adalah bagian truk ya. Bagian truk yang juga nggak bisa bergerak karena baru saja hujan, masih menantikan lagi. Oh, di sini juga tuh ya, sampai sini nih. Tuh pemancangannya tuh sudah sampai sini nih tuh titiknya ya. Woi, panjang juga ya gerbang tolnya nanti ya. Ini pemancangannya sudah sampai seperti ini. Karena area main roadnya sudah saya tunjukkan juga ya. Nah, area main roadnya kan ke sana tuh, yang digambar. Yang belum lihat garis-garis main roadnya tulis di kolom komentar. Saya kasih link video yang sudah saya edit dengan garis-garis kemungkinan main road dan garis-garis gerbang tol Limo juga sudah saya buatkan, tinggal dilihat aja. Ini juga area penghijauan juga sudah mulai ditanam-tanamkan, sudah mulai ditanami maksud saya. Pohon-pohonnya sudah ditanam-tanami. Terus area ini masih menantikan juga area pesantren ini. Seperti apakah hasilnya nanti kita nantikan bersama. Di Sutet kita saksikan dari kejauhan aja karena baterai tinggal 46%, kita harus segera kasih masuk Krukut. Nanti itu di video berikutnya aja kita tayangkan ya. Karena sepertinya juga di depan sana sedang melakukan proses pengecoran tuh, ada truk konkrit pump ya. Oke, kita saksikan dulu. Ini adalah area Swadaya Buntu ya, area loop dari akses masuk keluar gerbang tol Limo 1. Nah, jadi kita nantikan saja bagaimana pembebasan lahan di sini. Yang jelas main road sudah dikejar, sedang dikebut. Nah, ini ada pembentukan dinding penahan tanah pembentukan galian slope sebagai penahan tanahnya. Jadi tanahnya dibentuk kemiringan. Dan kalau kita saksikan ini bentuk kemiringannya ada 2 layer ya sepertinya ya. Tuh, ada 2 layer di sini. Kelihatan nggak 2 layer nih, dua galian ya. Tuh, ini adalah galian pertama di mana ada ekskavator yang sedang baru hujan, soalnya hujannya baru berhenti, jadi ya apa adanya aja kita saksikan ya. Jadi sulit bergerak juga ya alat-alat berat ini. Nah, di sini ke bawah juga demikian, sedang dibuatkan untuk kemiringan tanah. Maka jalur main road. Nah, jalur main road tinggal di bagian ini yang masih ada batching plan. Sepertinya juga menantikan area di sini nih untuk dibebaskan lahannya, sehingga material batching plan-nya bisa bergeser ke sisi sebelahnya. Sehingga jalur main road-nya ini bisa dilanjutkan, karena ini jalur main road-nya yang sebelah sisi sini belum terbentuk nih di area batching plan ini ya. Kita lanjutkan dulu menuju ke Simasung Krukut, kira-kira perubahannya seperti apa. Ini belum saya tanyakan lagi kira-kira seperti apa progresnya untuk di pemilik bidang lahan yang ada di dekat ke box culvert Kali Grogol. Karena di sini seperti yang saya katakan bahwa sepertinya tinggal 2 lagi ya. Tinggal box ini. Oke, ada pesawat juga yang terbang di sini. Alhamdulillah. Mungkin terbaca di sana ya, karena DJI itu sistem security-nya paling mantap ya. Terbang ke area penerbangan aja nggak boleh gitu. Jadi dia membaca juga ada drone di sini sepertinya. Oke, di sini ada box Kali Grogol dan juga pedestrian Arisuta. Box Kali Grogol dan pedestrian Arisuta. Di sini ada untuk penyeberangan orang di sini nantinya, sepertinya ya. Karena kan pedestrian khusus untuk pemilik tanah aja. Pemilik tanah Pak Arisuta kalau tidak salah. Dan ini progres terkini di bentar, sinyalnya menghilang. Oke. Di sini kita saksikan udah LC.
progres LC di main road tol Cinere Jogorowi seksi 3B. Nah, masih seperti ini. Ini saluran airnya juga yang sudah dibangun ya. Oke, masih ada saluran air yang belum terpasang. Ini adalah JPO Pendowo, jalur Pendowo sudah digunakan dan itu fix ya. Jadi meskipun di sana itu ada tulisan peralihan jalan, tapi itu nanti jadi fix. Jadi tidak yang bisa untuk masuk ke jalur ini adalah pemilik rumahnya aja. Pemilik rumah yang di sini jadi jalan buntu ya. Jadi kalau ingin menggunakan jalur Pendowo, maka menggunakanlah box Cakra dan Pendowo, lalu masuk di jalur yang sudah dibangun, yang sudah dibuatkan. Nah, ini juga jalur progres jalur pembentukan main road Cijago 3B juga. Nah, di sini di depan sini juga masih kejar-kejaran juga dengan pemadatan tanah sepertinya itu ya. Kita saksikan pemadatan tanahnya masih belum merata ya. Dari udara juga bisa kita saksikan bahwa sebagian ada yang sudah mulai tinggi tanahnya, sebagian ada yang masih rendah sepertinya, masih lebih rendah. Dan ini bidang lahan yang masih hijau juga sepertinya masih terus dinantikan. Karena seperti yang saya sampaikan juga, kalau dari garis yang coba saya buatkan, dia termasuk yang kena harusnya. Baik, mungkin itu aja, karena untuk video sisi sana itu sudah kita saksikan yang terbang dari Jalan Rawajati. Jadi mungkin kalau yang belum nonton, silahkan nonton dulu video sebelumnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar ya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Dukung terus F-Family Channel dengan menekan tombol subscribe, like jika menyukai video ini, dan share sebanyak-banyaknya untuk diketahui oleh calon pengguna jalan tol Cinere Jogorowi seksi 3B ruas Krukut Cinere ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.